Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Inventor Wonogiri Innovation Award dan Krenova Kabupaten Wonogiri tahun 2024. Mohon izin saya untuk menyampaikan sosialisasi VIA dan Krenova Kabupaten Wonogiri tahun 2024. Untuk BIA tahun ini, Bapak Ibu, secara mekanisme masih sama seperti BIA dan Grenova tahun kemarin. Secara alat input datanya masih melalui aplikasi gerbangIndah.wonogirikap.go.id, baik dari atau untuk BIA maupun Grenova, tata cara inputnya masih sama seperti tahun lalu. Untuk yang BIA bisa untuk memilih menu di login BIA, dan untuk Grenova bisa memilih menu di daftar Grenova. Untuk BIA tahun 2024 ini, Bapak Ibu mohon izin kategorinya masih sama seperti tahun kemarin, yaitu kategori OPD, Kecamatan, Korwil Cambidik atau Korwil Pendidikan, kemudian UPT Puskesmas, pelajar sekolah, BUMD, dan desa kelurahan. Jadi total ada 7 kategori untuk BIA. Sedangkan untuk Renova, Bapak Ibu, kategorinya terbagi menjadi dua, yaitu kategori masyarakat dan kategori pelajar. Nah, di dalam masing-masing kategori itu tadi dibagi menjadi 10 fokus bidang, yaitu fokus bidang sosial budaya, agribisnis dan pangan, energi baru dan terbarukan, sampai dengan fokus bidang industri kreatif. Selanjutnya, Bapak Ibu, penjelasan untuk BIA. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi ada 7, diantaranya adalah inovasi tersebut harus mengandung sebuah pembaharuan, kemudian memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat, 3, tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan, 4, merupakan kewenangan daerah, 5, dapat direplikasi, yang keenam, inovasi diterapkan tahun 2023 sampai dengan 2024, dan yang ketujuh, video inovasinya memuat 5 substansi, yaitu dari latar belakang, penjaringan ide, pemilihan ide, dan dampak manfaat inovasi tersebut. Prinsipnya masih sama, yaitu prinsip efisien dan efektivitas sampai dengan inovasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk inovasinya ada 3, tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jenisnya ada 2 jenis, yaitu inovasi digital dan non-digital. Kemudian inisiatornya dapat berupa dari ASN dan masyarakat. Sebagai pengulangan atau yang digarisbawahi Bapak Ibu, untuk BIA, jadi kejuaraan ini ada 2, yaitu BIA dan Grenova. BIA atau Wonogiri Innovation Awards adalah kompetisi inovasi yang diikuti oleh atau yang berasal dari instansi pemerintahan. Seperti yang ada kategori tadi, ada OPD, kecamatan, Korwil Cambidik, sampai dengan desa. Berarti digarisbawahi yang berasal dari unsur atau lingkup pemerintah Kabupaten Wonogiri. Kemudian yang Grenova, inisiatornya dapat dari masyarakat, bisa perorangan ataupun lembaga yang berasal dari luar lingkup pemerintah Kabupaten Wonogiri. Seperti itu. Nah, untuk tahapannya tahun ini Bapak Ibu ada beberapa tahapan seperti yang kita laksanakan sekarang ini adalah tahap penjaringan yang di dalamnya ada sosialisasi, kemudian diikuti dengan input data lewat aplikasi Gerbang Indah Wonogiri. Kemudian berlanjut di tahap pengukuran, yaitu validasi analisis variabel, yaitu seperti proses penilaian yang dilakukan oleh tim Baperida terhadap inovasi yang Bapak Ibu Inventor kirimkan melalui aplikasi Gerbang Indah Wonogiri.
Setelah pengukuran selesai, sehingga muncul sebuah skor dengan 20 indikator tadi, kemudian lanjut ke tahap penilaian atau tahap di mana inventor mempresentasikan penerapan inovasi unggulan di satuan kerja masing-masing di hadapan tim penilai juri. Yang mana dalam tahap ini diikuti oleh 5 peringkat tertinggi dari masing-masing kategori berdasarkan nilai akumulatif yang ada di gerbang Indah Wonogiri tadi. Selesai tahap penilaian, kemudian lanjut ke tahap keempat, yaitu tahap penetapan, di mana hasil presentasi tadi dirapatkan oleh tim Dewan Juri, kemudian penentuan pemenangnya juga di situ yang akan ditetapkan oleh Bupati Wonogiri dalam bentuk SK Bupati Wonogiri. Kemudian tahap terakhir adalah tahap penghargaan, yang mana nanti yang mendapatkan atau akan diambil juara 1, 2, 3, dan harapan 1, 2 dari masing-masing kategori, baik itu dari lingkup BIA maupun Krenova, yang mana nanti akan mendapatkan sebuah trofi, piagam penghargaan, dan juga uang pembinaan dari pemerintah Kabupaten Wonogiri. Nah, lanjut untuk selanjutnya adalah skor atau tingkatan-tingkatan di indeks inovasi daerah atau di BIA ini. Ada beberapa klasifikasi, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit perubahan dibanding tahun kemarin. Predikat sangat inovatif diperoleh bagi OPD atau instansi yang mendapatkan skor inovasi berada di angka 120 sampai dengan angka 150. Kemudian predikat inovatif, yaitu yang mana OPD tersebut nilainya 80 sampai 120 dan kurang dari 80 berpredikat tidak inovatif. Jadi ada 3 klasifikasi, sedikit berbeda dengan tahun kemarin tata cara penghitungannya. Lanjut Bapak Ibu, untuk tahun ini tata cara penilaian yang ada di BIA tahun ini berbeda, kami sedikit ubah dibanding tahun sebelumnya, yang mana apabila tahun sebelumnya hanya bertumpu pada nilai akumulasi semua inovasi, kemudian nilai total itu tadi akan menjadi penentu siapa yang berhak masuk ke peringkat 5 besar tahapan presentasi. Nah, untuk tahun ini, tata cara penilaiannya kami ubah, yaitu nilai kematangan inovasi, nilai dari Bapak Ibu sekalian nanti, rumusnya adalah jumlah akumulatif, yaitu skor yang berasal dari pemenuhan 20 data dukung inovasi, dibagi jumlah inovasi yang Bapak Ibu kirimkan. Misal dari OPDA mengirimkan 5 inovasi, yang mana jumlah skor akumulatifnya tersebut adalah 200. Maka skor akumulatif tadi 200 dibagi jumlah inovasinya 5, yaitu 200 dibagi 5, maka itu akan menjadi nilai kematangan inovasi bagi OPD Bapak Ibu. Jadi mohon untuk dihitung dengan cermat. Di tahun ini kami akan meningkatkan dari sisi kualitas inovasi tanpa meninggalkan kuantitas inovasi. Nah, nanti Bapak Ibu apabila dalam penyelenggaraan ada nilai kematangan inovasi yang sama, ada OPD dengan nilai kematangan inovasi yang sama, maka akan kami ambil OPD dengan jumlah inovasi terbanyak akan diprioritaskan. Atau misal nanti ketika akan maju ke jenjang 5 besar, yaitu tahap paparan, dan ternyata ada OPD yang sama nilainya secara nilai kematangan, maka nilai dengan OPD dengan jumlah inovasi terbanyaklah yang akan kami ambil untuk maju ke tahap paparan. Nah, untuk tahun ini nanti Bapak Ibu sekalian, nilai skor akhirnya
Untuk pemeringkatan siapa nomor yang akan menjadi nomor 1, 2, dan 3, yaitu jumlah nilai kematangan inovasi ini akan ditambah, penentuan pemenangnya akan ditambah dengan skor yang ada di sesi paparan atau presentasi 5 besar di depan juri. Nanti akan kami share, kami jumlahkan, dan akan kami bagi 2 skornya. Sehingga akan muncul siapa pemenang juara 1, 2, dan 3. Seperti itu. Selanjutnya, untuk tahap penginputan masih sama seperti tahun kemarin, Bapak Ibu, ada 2 tahap, yaitu verifikasi awal dan verifikasi akhir. Di verifikasi awal, Bapak Ibu akan mengisi data dukung atau data tentang profil inovasi yang Bapak Ibu punya. Di antaranya adalah 1, nama inovasi, 2, tahapan inovasi, 3, inisiator inovasi, sampai dengan waktu uji coba dan waktu pengembangan. Secara garis besar masih sama seperti tahun kemarin tata caranya. Dan kemudian apabila ke-8 isian profil tadi sudah diisi, maka Bapak Ibu akan lanjut ke sesi pengisian rancang bangun, di mana di rancang bangun tersebut sistematikanya Bapak Ibu langkah baiknya bisa meniru sesuai apa yang ada di PowerPoint ini. Jenengan tata cara membuatnya seperti di PowerPoint ini, dibuat poin per poinnya seperti yang ada di PowerPoint ini, mulai dari dasar hukum yang isinya adalah UU, PP Perda, sampai dengan yang tahapan terbawah mungkin SK. Kemudian permasalahannya ada permasalahan makro dan mikro, dijelaskan satu persatu, dibuatnya poin per poin saja. Kemudian isu strategis bisa dari global, nasional, dan lokal. Kemudian metode pembaharuannya dijelaskan sebelum ada inovasi dan setelah adanya inovasi. Mohon dijelaskan secara statistik dan angka. Jadi tidak hanya sekedar naratif berbasis kualitatif. Kemudian ada keunggulan dan kebaharuan. Sampai dengan cara kerja inovasinya tolong dijelaskan di sesi atau dalam tahap pengisian rancang bangun tadi. Jangan lupa di tahap rancang bangun ini minimal harus 300 kata. Apabila tidak sampai 300 kata, maka tidak akan bisa terkirim, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kemudian lanjut, ini adalah contoh, Bapak Ibu, pengisian data dukung atau pengisian rancang bangun yang sudah benar. Kami ambilkan dari inovasi Among Abdi Praja milik Kota Batu Malang. Seperti ini kira-kira tata cara penulisan rancang bangun yang ada di VIA nanti. Mohon maaf Bapak Ibu apabila nanti rancang bangunnya dirasa kurang sesuai dengan sistematika, maka akan kami kembalikan untuk dibuat sesuai yang ada di sistematika tadi. Sampai dengan rancang bangun tersebut benar-benar terselesaikan dan sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan. Nah, ini adalah contoh-contohnya, nanti bisa Bapak Ibu jadikan dasar atau acuan dalam penyusun rancang bangun. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu Bapak Ibu, 1, sistematika penulisan yang mengharuskan untuk menarasikan bagian atau subbagian yang menginterpretasikan kebaruan atau inovasi yang dibuat. Kemudian menampilkan kata-kata statistik pada setiap klaim yang dibuat. Lalu pada bagian metode kebaruan agar menampilkan data statistik yang memperlihatkan dampak dari inovasi yang dibuat atau peningkatan dari kondisi sebelumnya, sehingga terlihat progresnya dari pembaharuan inovasi tersebut. Kemudian tidak disarankan penulisan dalam bentuk paragrafis narasi yang terlalu bertele-tele. Selanjutnya adalah tujuan adalah masalah mikro yang diulas dalam kalimat positif. Jadi di kolom tujuan nanti Bapak Ibu
isinya adalah jawaban yang ada di tahap permasalahan mikro yang ada di rancang bangun atas, yang ada di atas atau sebelumnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membuka PPT ini dan juga PPT-nya ini nanti akan kami share ke grup dia di masing-masing kategori. Lanjut Bapak Ibu, dalam pengisian tadi sekilas sudah saya tampilkan di atas tadi. Tahap-tahapnya rancang bangun itu ada dasar hukum, ada permasalahan sampai dengan minimal 300 kata. Kemudian ada juga pengisian kolom tujuan, manfaat, dan hasil dari inovasi yang Bapak Ibu punya. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu dalam penulisan rancang bangun, Bapak Ibu harus sesuai dengan kriteria yang atau sistematika penulisan yang ada di atas tadi. Apabila isi rancang bangun sudah sesuai dengan kriteria, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan pengisian inovasi untuk tahap selanjutnya, yaitu di verifikasi akhir, yang mana Bapak Ibu mengunggah 20 data dukung indikator, yang mana apabila Bapak Ibu tidak mengisi 20 data dukung indikator itu tadi, maka nilai Bapak Ibu sekalian tidak akan keluar. Nah, dari 20 data dukung indikator tersebut, Bapak Ibu, kami tampilkan contoh-contohnya. Sebagian besar masih sama seperti tahun lalu, tapi ada beberapa bagian, ada sekitar mungkin 3 indikator yang mengalami perubahan, Bapak Ibu. Mohon maaf. Untuk regulasi pertama atau indikator pertama merupakan regulasi inovasi daerah yang data dukungnya berupa peraturan kepala daerah atau peraturan daerah untuk parameter ketiga. Contohnya seperti yang ada di kanan layar, Bapak Ibu. Di Wonogiri sudah ada Pergub tentang inovasi daerah yang mengatur tentang regulasi inovasi daerah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memasukkan Pergub tersebut sehingga nilainya semuanya sudah masuk ke parameter nomor 3. Lanjut, untuk indikator nomor 2, yaitu indikator ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah, data dukungnya masih sama, yaitu berupa SK, tapi yang diminta di sini adalah jumlah SDM-nya. Apabila SDM-nya lebih dari 30, nanti diterangkan di dalam lampiran SK biasanya, maka sudah masuk ke parameter nomor 3. Apabila kurang dari 30 SDM yang terlibat dalam inovasi tersebut, maka indikator tersebut tidak bisa masuk ke indikator nomor 3, tapi hanya masuk di indikator nomor 2 atau 1. Nah, untuk indikator nomor 3, Bapak Ibu, yaitu indikator tentang dukungan anggaran. Di sini data dukung yang diminta adalah DPA OPD atau DPA SKPD. Untuk agar nilainya maksimal, maka data dukung yang diperlukan adalah DPA SKPD induk atau OPD induk yang menerangkan atau memuat DPA T0, T-1, dan T-2. Jadi yang dimuat agar nilainya maksimal di sini adalah DPA tahun 2024, 2023, dan tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut di indikator nomor 4, di sini adalah indikator alat kerja. Agar nilainya maksimal, cukup Bapak Ibu mencantumkan pelaksanaan kinerja inovasi tersebut. Bapak Ibu sudah melibatkan unsur daring atau informasi online. Jadi apabila sudah ada medsos atau aplikasinya,
atau grup WA sekalipun, maka data dukung tersebut sudah masuk ke parameter nomor 3. Nilainya maksimal ini untuk alat kerja. Nah, untuk indikator nomor 5 yaitu BIMTEK inovasi, data yang diminta masih sama seperti tahun kemarin, yaitu data BIMTEK, Bapak Ibu, yang mana BIMTEK tersebut diselenggarakan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir sudah pernah lebih dari 2 kali melaksanakan BIMTEK. Bentuknya boleh BIMTEK, boleh training ataupun TOT, boleh juga berbentuk sosialisasi. Yang diminta adalah undangan, daftar hadir. Itu saja. 2 sudah cukup. Yang menjadi pembeda adalah tanggal pelaksanaan BIMTEK tersebut dalam 2 tahun terakhir sudah menyelenggarakan lebih dari 3 kali BIMTEK. Untuk indikator nomor 6 yang diminta adalah RKPD OPD Induk, sama seperti DPA tadi. Yang diminta di sini adalah RKPD 3 tahun terakhir, yaitu RKPD T-1, T-2, dan T-0, atau RKPD tahun 2024, 23, dan 22. Mohon kiranya Bapak Ibu nanti juga memberikan tanda khusus di RKPD tadi, seperti yang ada di contoh ini. Ini adalah tanda stabilo berwarna kuning untuk menerangkan bahwa di situ ada anggaran khusus untuk inovasi. Kemudian indikator nomor 7, Bapak Ibu, yaitu indikator keterlibatan aktor inovasi. Data dukungnya masih sama, bisa undangan, bisa juga SK. Yang terpenting di dalam penyelenggaraan tersebut, apabila data dukungnya berupa undangan, maka di daftar undangannya harus memuat lebih dari 5 aktor. 5 aktor yang dimaksud adalah latar belakang dari pekerjaan tersebut. Contohnya bisa dari pemerintah, pelaku bisnis, komunitas, akademisi, media massa, dan lain-lain. Contohnya seperti yang ada di sebelah kanan layar Bapak Ibu sekalian. Indikator nomor 8, data dukungnya masih sama seperti di indikator nomor 2, yaitu berupa SK, akan tetapi di sini yang diminta adalah siapa yang menetapkan SK tersebut, SK inovasi tersebut. Apakah ditetapkan oleh kepala daerah ataupun kepala perangkat daerah. Apabila ditetapkan oleh kepala daerah, maka masuk di parameter nomor 3, sehingga nilainya bisa maksimal. Lanjut indikator nomor 9, jejaring inovasi, data dukungnya masih sama, yaitu berupa SK, di mana dalam SK tersebut lampirannya harus melibatkan minimal 5 atau lebih perangkat daerah yang terlibat di inovasi tersebut. Misal ada dari Dinas Kominfo, Dinas Sosial, Dinas PMD, kemudian ada Dinas Pertanian, Kecamatan, dan lain-lain. Seperti itu. Yang penting minimal ada 5 perangkat daerah yang terlibat di dalam inovasi tersebut. Lanjut di indikator nomor 10, yaitu indikator sosialisasi inovasi daerah. Untuk indikator paling tinggi harus memuat media berita atau data dukung media berita. Instagram, YouTube, ataupun website kantor, mohon maaf, itu hanya masuk di parameter nomor 2. Media berita tentu Bapak Ibu sekalian sudah tahu, yaitu kalau di sini mungkin ada Info Wonogiri, bisa Solo Pos, bisa Joglo Semar, ataupun yang lain. Yang penting bukan medsos ataupun web OPD. Nomor 11, pedoman teknis Bapak Ibu. Di sini yang diminta adalah telah terdapat pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online. Jadi Bapak Ibu membuat semacam link tautan yang jenengan buat di website OPD Induk ataupun website sekolah maupun website puskesmas. Yang terpenting ada tautannya.
Contohnya seperti yang ada di gambar kanan jenengan. Kemudian indikator nomor 12 ini merupakan salah satu indikator yang terdapat perubahan, ada perubahan dibanding tahun lalu. Bapak Ibu bisa dicermati. Di indikator nomor 12 ini apabila nilainya ingin maksimal, Bapak Ibu, maka data dukungnya harus minimal berasal dari 3 metode. Yang pertama ada metode manual atau metode tatap muka, jemput bola. Kemudian untuk yang kedua ada metode hotline-nya, yaitu jenengan mencantumkan kontak yang bisa dihubungi, bisa nomor telepon ataupun layanan email. Kemudian ada media sosialnya, bisa Instagram, Facebook, WhatsApp, web aplikasi, dan lain-lain. Contohnya seperti yang ada di pada gambar kanan layar Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk parameter nomor 3, jenengan upload minimal 3 metode seperti yang ada di layar ini. Jenengan cantumkan semua data dukungnya, maka bisa masuk ke parameter nomor 3. Nah, untuk nomor indikator nomor 13, kemudian proses inovasi yang dihasilkan, data dukungnya berupa SOP pelaksanaan inovasi daerah yang memuat durasi waktu pelayanan. Untuk parameter nomor 3, atau agar nilainya maksimal, hasil inovasi tersebut harus diperoleh dalam waktu 1 hari. Apabila lebih dari 1 hari, bisa masuk ke parameter 2 ataupun 1. Tetapi nilainya tidak maksimal. Indikator nomor 14, Bapak Ibu, merupakan penyelesaian layanan pengaduan. Perbedaan dengan tahun lalu adalah jumlah persentasenya yang meningkat. Tahun lalu hanya 75%. Untuk tahun ini, apabila ingin masuk atau nilainya maksimal, harus 86%. Data dukungnya bisa dengan dokumen foto kegiatan, penyelesaian pengaduan, atau screenshot media layanan pengaduan yang disertai dengan rekapitulasi pengaduan dan presentase rasio penyelesaian pengaduan, seperti yang ada di gambar PPT yang ada di sebelah kanan. Contohnya seperti itu. Kemudian indikator nomor 15 yaitu layanan terintegrasi, Bapak Ibu. Di sini data yang diminta adalah inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Jadi Bapak Ibu, untuk indikator 15 ini nanti, baik itu inovasi digital dan non-digital, semuanya mempunyai peluang masuk ke parameter nomor 3 atau nilainya maksimal. Terpenting untuk inovasi digital, Bapak Ibu apabila mempunyai inovasi yang sekiranya ada dukungan melalui web, aplikasi atau aplikasi mobil yang layanannya sudah terintegrasi dengan unit organisasi lain, maka inovasi tersebut sudah masuk ke parameter nomor 3. Contohnya kalau di Jakarta ada aplikasi Jaki, di Sumedang ada Tahu Sumedang, dan apabila di Wonogiri ada aplikasi Wonogiri Smart City. Yang terpenting ada integrasi dengan layanan unit lain. Seperti itu. Dan untuk inovasi yang non-digital, untuk parameter nomor 3, layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan. Yang digarisbawahi adalah lebih dari satu urusan pemerintahan atau melibatkan OPD lain. Misal, inovasi penanganan stunting kolaborasi kegiatan antara Dinas Kesehatan, Dinas PMD, dan Dinas Sosial. Jadi ketiga OPD tersebut tergabung dan terintegrasi dan berkolaborasi menjadi satu untuk terjun dalam penanganan stunting. Contohnya seperti apa? Kalau untuk yang inovasi digital tadi, jenengan tinggal mencantumkan screenshot aplikasinya dan menerangkan di mana sisi kolaborasinya atau terhubung atau terintegrasinya dengan unit organisasi lain. Nah, untuk inovasi non-digital,
Data dukungnya nanti bisa berupa seperti ini, Bapak Ibu. Bisa dengan jelaskan berupa gambar atau urutan atau bagan seperti ini. Yang kami contohkan adalah inovasi tuntas RTLH. Di sini ada keterkaitan atau kolaborasi antara Dispernakim dengan desa dan kecamatan. Nah, selanjutnya ada inovasi Simapres. Nah, di sini di inovasi Simapres, OPD yang terlibat ada Dispora, Dukcapil, Dinsos, Baparida, BPKD, dan juga Camat, Kades, dan Lurah. Karena lebih bagus lagi kalau jenengan jelaskan latar belakang, sisi integrasinya di mana dijelaskan, dan juga dampaknya itu apa. Jadi jenengan tinggal membuat paparan seperti ini untuk dijadikan data dukung inovasi apabila inovasi Bapak Ibu tersebut berbasis non-digital. Seperti itu. Lanjut di indikator nomor 16 yaitu replikasi. Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu mempunyai dokumen replikasi dengan pemerintah daerah lain dan pernah 3 kali replikasi dengan daerah yang berbeda, maka nilai dari Bapak Ibu sudah masuk ke nilai sempurna yaitu di parameter nomor 3. Itu untuk indikator nomor 16. Untuk indikator nomor 17, kecepatan penciptaan inovasi, data dukung yang diminta adalah berupa dokumen laporan atau proposal inovasi daerah yang menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses penciptaan inovasi daerah. Untuk masuk masuk ke parameter nomor 3, inovasi tersebut harus diciptakan dalam kurun waktu 1 sampai dengan 4 bulan. Indikator 18, Bapak itu yaitu indikator kemanfaatan inovasi. Di sini data yang diminta adalah daftar penerima manfaat inovasi atau screenshot jumlah pengguna atau penerima manfaat inovasi daerah. Apabila jumlah penggunanya atau penerima manfaatnya bersejumlah 201 orang, lebih dari 201 orang, maka sudah masuk ke parameter nomor 3 atau nilainya maksimal. Lanjut di indikator nomor 19 yaitu indikator MONEF, inovasi daerah, yang mana kepuasan pelaksanaan penggunaan inovasi daerah, data yang diminta adalah screenshot, bisa testimoni pengguna, atau laporan survei kepuasan masyarakat, atau laporan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh pihak luar atau eksternal apabila ingin masuk ke parameter nomor 3. Seperti itu. Bisa berasal dari bisa berasal dari universitas, dari ormas, ataupun lembaga lain yang berasal dari luar lingkup pemerintah Kabupaten Wonogiri. Contohnya cukup di screenshot saja seperti yang ada di gambar sebelah kanan. Masuk di indikator terakhir yaitu indikator kualitas inovasi daerah, di mana di sini data dukungnya berupa video, Bapak Ibu. Videonya maksimal berdurasi 5 menit. Untuk masuk ke parameter 3 atau nilainya sempurna harus memenuhi 5 unsur substansi. Yang pertama, video tersebut menerangkan tentang latar belakang, kedua penjaringan ide, 3 pemilihan ide, 4 manfaat inovasi, dan terakhir dampak inovasi. Nah, untuk timeline atau waktu pelaksanaan BIA tahun ini, Bapak Ibu, mohon maaf, untuk tahun ini timeline atau waktunya sosialisasi dan penginputan data diselenggarakan selama 2 bulan kurang lebih, yaitu kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu di bulan Agustus dan September untuk melakukan input data inovasi. Dan di akhir September nanti sesi tersebut akan kami tutup. Nah, dilanjut di bulan Oktober nanti akan kami lanjutkan dengan
penilaian dari inovasi Bapak Ibu. Nah, setelah selesai nanti apabila sudah selesai verifikasi atau penilaian data dukung, lanjut ke sesi paparan yang dilaksanakan oleh kepala OPD atau instansi, yang mana akan kami ambil 5 besar dari masing-masing kategori, baik dari WIA dan Grenova. Dan di bulan Desember nanti acara penyerahan dan penghargaan Via Grenova akan dilaksanakan seperti biasanya. Ya, sekian Bapak Ibu inventor Via dan Grenova tahun 2024 ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih sudah melihat paparan yang kami buat ini. Semoga paparan yang kami buat ini bisa membantu Bapak Ibu inventor sekalian dalam melakukan input data Via dan Grenova tahun 2024 ini. Akhirul kalam, sekian dari kami, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan sosialisasi penghargaan kreativitas dan inovasi Grenova Kabupaten Wonogiri tahun 2024. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Wonogiri memberikan penghargaan inovasi. Yang pertama adalah Wonogiri Innovation Award, yaitu penghargaan inovasi yang diberikan kepada organisasi perangkat daerah atau instansi. Kemudian yang kedua, penghargaan Grenova, yaitu penghargaan kreativitas dan inovasi yang diberikan kepada masyarakat pada umumnya, yang meliputi pelajar ataupun masyarakat umum. Selanjutnya, pada kesempatan ini akan kami sampaikan terkait penghargaan kreativitas dan inovasi atau Grenova. Perlu kami sampaikan bahwa pada kondisi real di lapangan saat ini, masyarakat banyak melakukan inovasi maupun kreativitas, namun tidak dilakukan dengan substansi dan metode ilmiah dan juga tidak terdokumentasi. Di sisi lain, kreativitas dan inovasi tersebut sebaiknya diwujudkan dalam suatu bentuk dokumen sehingga menjadi suatu inovasi. Ataupun nantinya ketika inovasi menjadi suatu dokumen inovasi, nanti dapat dilakukan replikasi ataupun komersialisme inovasi. Dalam rangka mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat di Kabupaten Wonogiri, Bapak Bupati Wonogiri memberikan penghargaan kepada inovator ataupun inventor sebagai bentuk dorongan kepada ataupun apresiasi kepada inovator di tingkat masyarakat yang dapat menghasilkan produk inovasi sekaligus sebagai upaya untuk menggelorakan semangat kreativitas inovasi di khususnya masyarakat di Kabupaten Wonogiri. Kategori penghargaan Grenova ada dua. Yang pertama, kategori pelajar yang bisa diikuti oleh pelajar di tingkat SMP atau sederajat, ataupun pelajar di tingkat SMA, SMK, ataupun sederajat. Yang kedua, penghargaan kategori masyarakat umum, yaitu bisa diikuti oleh masyarakat, baik itu secara perorangan ataupun juga berkelompok. Dalam Grenova ini ada 10 bidang fokus inovasi yang bisa diikutkan, yakni bidang fokus sosial budaya, bidang fokus agribisnis dan pangan, bidang fokus energi baru terbarukan, bidang fokus kehutanan dan lingkungan hidup, bidang fokus kelautan dan perikanan, bidang fokus kesehatan, obat-obatan dan kosmetika, bidang fokus pendidikan, bidang fokus rekayasa teknologi dan manufaktur,
bidang fokus teknologi informasi dan komunikasi, yang terakhir adalah bidang fokus industri kreatif. Untuk pendaftaran Krenova itu dapat dilakukan melalui website https://gerbangIndah.wonogirikap.go.id. Nanti dengan mengklik daftar Krenova, kemudian untuk pendaftarannya menggunakan email. Ketika inovator itu berasal dari kelompok, itu dapat menggunakan salah satu email anggota kelompoknya. Selanjutnya, kami sampaikan terkait kriteria hasil karya yang bisa diikutkan dalam lomba Krenova. Yang pertama, merupakan hasil kreativitas dan inovasi perorangan ataupun kelompok yang telah diterapkan di lokasi inovator, yaitu di wilayah Kabupaten Wonogiri. Yang kedua, mudah didesiminasikan dan diterapkan di masyarakat. Selanjutnya, menggunakan teknologi yang dapat diaplikasikan dalam skala rumah tangga ataupun lingkungan. Yang keempat, bahan baku diutamakan menggunakan bahan baku berbasis lokal dan ramah lingkungan. Skala investasi manajemen terjangkau oleh masyarakat, dan yang terakhir mempunyai manfaat yang berkelanjutan untuk dapat dihilirisasi ataupun dikomersialisasikan. Selanjutnya, kami sampaikan terkait sistematika penulisan proposal Krenova. Beberapa data yang perlu disampaikan dalam penginputan ataupun submit dalam link Gerbang Indah wonogirikap.go.id terkait untuk mengikuti lomba Krenova. Yang pertama adalah data inovasi, kemudian yang kedua profil inovator, yang ketiga temuan inovasi, yang keempat proposal inovasi, yang kelima data dukung inovasi. Untuk yang pertama, data inovasi, ini nanti penyampaiannya, yaitu yang pertama adalah terkait data temuan, nama temuan ataupun judul inovasi, yang kedua jenis inovasi, dan yang ketiga bidang fokus inovasi. Jenis inovasi nanti memilih ada dua jenis, yaitu digital non-digital. Kemudian juga bidang fokus inovasi memilih beberapa bidang fokus. Tadi salah satunya dari 10 bidang fokus, nanti panjenengan bisa memilih salah satu sesuai dengan judul inovasi yang disampaikan. Selanjutnya, untuk profil inovator, yang perlu disampaikan adalah status dari inovator itu sendiri. Nanti memilih ada pilihan untuk status perorangan ataupun kelompok. Jadi diklik salah satu sesuai dengan inovasi ataupun perorangan atau kelompok inovator yang akan mengirimkan. Kemudian yang kedua, nama inovator, selanjutnya alamat inovator, dan email. Email ini salah satu saja, karena tidak semua, nanti ketika inovatornya itu berkelompok, tidak semua dimasukkan. Kontak person juga salah satu, dan tahapan inovasi. Untuk tahapan inovasi sendiri, itu nanti memilih salah satu di antara 3 tahapan. Inisiasi, ataupun penerapan, ataupun implementasi. Kemudian selanjutnya mengisi data temuan inovasi. Untuk data temuan inovasi yang perlu disampaikan nanti deskripsi terkait yang pertama adalah orisinalitas ataupun kepioniran dari inovasi. Kemudian yang kedua adalah penerapan di masyarakat. Yang ketiga deskripsi terkait manfaat inovasi, dan yang keempat terkait keberlangsungan atau komersialitas dari inovasi itu sendiri. Selanjutnya disampaikan untuk input proposal inovasi. Template untuk proposal inovasi adalah yang pertama abstrak atau ringkasan eksekutif, kemudian disampaikan juga latar belakang inovasi, kemudian yang ketiga maksud dan tujuan, selanjutnya manfaat inovasi, keunggulan inovasi, aspek inovasi, kemudian juga penerapan inovasi, anggaran ataupun biaya dari inovasi tersebut. Nanti untuk proposal inovasi mohon disampaikan sedetail mungkin berdasarkan template
Artinya nanti untuk pengisiannya harus semua terisi dari abstrak dan anggaran ataupun sampai pada anggaran ataupun biaya temuan inovasi. Yang terakhir adalah menginput data dukung evidence terkait inovasi. Yang pertama, profil bisnis. Ini opsional. Jikapun tidak ada profil bisnis, bisa untuk dikosongi. Kemudian yang kedua, KTP inventor, foto inventor, surat pengantar, surat pernyataan keaslian temuan, kemudian foto produk, foto kegiatan, dan video profil produk. Jadi nanti untuk surat pengantar ataupun surat pernyataan keaslian, nantinya bisa di-download template-nya di web. Sehingga nanti tinggal setelah di-download tinggal mengisi, setelah diisi nanti di-upload kembali ke submit terkait yang masuk pada data dukung. Kami sampaikan untuk timeline Krenova tahun 2024. Jadi untuk bulan Agustus ini sosialisasi WIA dan Krenova, kemudian juga mulai dibuka input data dukung pada aplikasi Gerbang Indah.wonogirikap.id sampai akhir September. Kemudian bulan Oktober verifikasi penilaian data dukung, bulan November paparan untuk 5 besar per kategori. Jadi nanti ada 2 kategori pelajar ataupun masyarakat, dan awal Desember direncanakan untuk penyerahan penghargaan baik WIA ataupun Krenova. Untuk alur seleksinya, ini pengajuan proposal melalui web Gerbang Indah wonogirikap.go.id, kemudian selanjutnya ada seleksi administrasi, substansi, isian proposal, kemudian dilanjutkan dengan verifikasi kesesuaian dengan data dukung, kemudian dilanjutkan dengan penilaian hasil seleksi dan pengumuman hasil seleksi. Nah, untuk yang selanjutnya perlu kami sampaikan terkait aspek penilaian. Jadi untuk Lomba Krenova ini, aspek penilaiannya berbeda dengan Lomba Wonogiri Innovation Award. Kalau WIA itu ada 20 indikator yang wajib diisi dan diberkasi untuk evidence-nya, sedangkan untuk aspek penilaian Krenova itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah originalitas atau kepioniran. Jadi di sini yang dinilai adalah bagaimana inovasi atau temuan kreativitas dan inovasi itu merupakan suatu temuan baru, benar-benar baru, atau memang menjadi pengembangan dari ide ataupun temuan yang sudah ada. Kemudian yang kedua terkait manfaat, yang di sini yang dinilai adalah bagaimana penyerapan bahan baku lokal, bagaimana penyerapan tenaga kerja dan proses produksi dari inovasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga adalah penerapan di masyarakat. Jadi untuk penerapan di masyarakat ini akan dinilai terkait skala penerapan, artinya apakah masih skala terbatas dalam artian cakupannya di tingkat sekolah, misalnya menjadi inovasi yang dari kategori pelajar ataupun di tingkat yang lebih luas lagi. Artinya mungkin sudah dikomersialisasikan sampai pada tingkatan nasional. Kemudian yang terakhir adalah keberlangsungan atau komersialisasi. Di sini untuk nilai ataupun aspek penilaiannya adalah terkait ketersediaan bahan baku inovasi, orientasi kebutuhan di masa depan terkait inovasi, dan bagaimana proses pengembangan inovasi tersebut. Nah, selanjutnya mungkin untuk gambaran kepada Bapak Ibu sekalian terkait beberapa pemenang Krenova dari kategori pelajar ataupun masyarakat umum. Ini kami berikan gambaran. Mungkin yang pertama adalah pemenang Krenova tingkat Kabupaten Wonogiri untuk kategori pelajar tahun 2023. Yang pertama contohnya inovasi legini gula singkong dari pelajar SMK Negeri 2 Wonogiri.
yang mereka melihat potensi yang besar singkong ataupun ubi kayu di Kabupaten Wonogiri menjadi komoditas unggulan sehingga membuat suatu gula singkong yang sebenarnya disampaikan bahwa gula singkong ini rendah gluten, rendah kalori, rendah lemak, dan rasanya lebih manis. Kemudian juga inovasi Migatisai Soto Goreng Boya dari pelajar SMA Negeri 2 Wonogiri, yaitu memanfaatkan eh, komoditas singkong juga. Jadi bahan bakunya dari tepung singkong dan kemudian juga ditambah duri dan daging nila. Nah, ini sebagai upaya dalam rangka untuk meningkatkan protein di dalam mie tersebut, sehingga nantinya mie ini akan tinggi protein dan juga rendah gluten. Yang ketiga, inovasi muda blok peningkatan kesehatan ternak melalui inovasi suplemen pakan dari SMK Muhammadiyah 2 Woryantoro. Ini eh, membuat suatu nutrisi pakan ternak padat yang diberikan tambahan bahan herbal yang fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan ternak dan juga terhindar dari defisiensi mineral. Nah, gambaran yang untuk Krenova yang kami kirim ke tingkat Subo Sukowono Seraten, kategori pelajar dan alhamdulillah bisa mendapatkan juara di tingkat Subo Sukowono Seraten. Yang pertama yaitu Posyandu Remaja, solusi tepat membentuk remaja hebat dari bidang fokus sosial budaya. Ini inovasi dari siswa SMA Negeri 1 Girimarto. Jadi salah satu upaya dalam rangka untuk eh, mencegah stunting. Kemudian yang kedua adalah inovasi dari bidang fokus industri kreatif, yaitu model multifungsional dekoratif lamp. Ini dari pelajar SMA Negeri 1 Wonogiri. Itu merupakan suatu lampu hias, tapi lampu ini juga bisa berfungsi untuk mendeteksi kebocoran gas dan terkoneksi dengan smartphone. Jadi ketika ada kebocoran gas LPG nanti akan berbunyi dan akan menyampaikan informasi tersebut kepada pemilik rumah seperti itu. Yang ketiga adalah inovasi angkringan mobile milenial Smart H dari SMK Dayawangsa Wonogiri dengan bidang fokus rekayasa teknologi manufaktur. Jadi menggunakan sel surya untuk menghasilkan listrik. Jadi dari listrik tersebut nantinya bisa terkoneksi dengan WiFi dan dapat digunakan oleh pengguna ataupun pengguna atau masyarakat yang memakai jasa atau makan di tersebut. Selanjutnya, contoh lainnya adalah kapsul buah jambu monyet. Ini dari SMK Dayawangsa juga yang fungsinya dari kapsul ini ternyata dapat menurunkan kolesterol, mencegah penyakit jantung, dan meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, untuk kategori dari Krenova, baik tingkat Kabupaten Wonogiri atau tingkat Subo-Suko Wono Seraten, ini kebanyakan di tingkat SMA. Jadi monggo untuk tingkat SMP, jika ada pelajar ataupun Bapak Ibu guru di lingkungan sekolah SMP, monggo untuk anak didiknya didorong untuk bisa juga mengikuti lomba kreativitas dan inovasi tahun 2024 menikah. Nah, perlu kami sampaikan, jadi untuk pemenang lomba Krenova di Kabupaten Wonogiri akan kami usulkan untuk mengikuti lomba berjenjang, baik di tingkat Suku-Suku Wonoseraten ataupun juga di tingkat Jawa Tengah. Artinya nanti lomba ini pemenangnya akan mendapat bisa untuk berpeluang, sangat berpeluang sekali mengikuti kejuaraan di tingkat lebih tinggi seperti itu. Nah,
Kami sampaikan juga untuk contoh pemenang Krenova di tingkat masyarakat, ya, kategori masyarakat di Kabupaten Wonogiri tahun 2023. Yang pertama, budidaya pertanian melalui multi-cropping dengan pemanfaatan energi terbarukan sebagai media edukasi, produksi, dan agrowisata. Ini dari Kecamatan Silogiri. Jadi, eh, seperti pertanian modern dan juga di sini ada edukasi kepada masyarakat terkait petani milenial seperti itu. Yang kedua juga ada dari bidang fokus rekayasa teknologi dan manufaktur ada inovasi traktor bajak sawah rakitan dengan pemanfaatan mesin bekas. Kemudian juga dari bidang fokus industri kreatif ada inovasi pembersih jamur wind cell berbasis air tanpa hidrogen fluorida berbahan dasar organik. Yang selanjutnya kami sampaikan juga contoh Krenova, pemenang Krenova di tingkat Sukosukono Selatan dan Provinsi Jawa Tengah dari Kabupaten Wonogiri. Yang pertama, Brownies Tiwul. Ini untuk bidang fokus agribisnis dan pangan, sama memanfaatkan ubi kayu atau singkong yang memang menjadi komoditas unggulan di Wonogiri untuk menjadi olahan pangan lokal dalam bentuk brownies tiwul. Kemudian juga ada dari bidang sosial budaya, ada pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah berseri menuju desa cerdas. Ini dari bank sampah Kerandegan. Jadi fokusnya pada pemberdayaan masyarakat yang memberdayakan masyarakat, istilahnya sampah jadi cuan. Ya, ini sangat inspiratif sekali untuk bisa direplikasi di beberapa daerah lainnya. Kemudian juga ada dari bidang fokus rekayasa teknologi dan manufaktur pernah menang di Kronova tingkat Jawa Tengah, itu adalah go-kart listrik wisata dengan sistem monitoring berbasis IoT dan charging station berbasis panel surya. Ini cocok sekali buat digunakan di tempat wisata, misalnya kalau di Kabupaten Wonogiri bisa digunakan di Waduk Gajah Mungkur. Nah, selanjutnya perlu kami sampaikan terkait penghargaan untuk Wonogiri Innovation Award kemarin sudah disampaikan bahwa akan diambil juara pertama, kedua, ketiga, harapan 1 dan 2 per kategori yang akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan dan uang pembinaan dari Bupati Wonogiri. Dan yang kedua untuk penghargaan Krenova ini sama, yaitu juara 1, 2, 3, harapan 1, 2 per kategori, yaitu pelajar ataupun masyarakat yang mendapatkan trofi, piagam penghargaan, dan uang pembinaan dari Bupati Wonogiri. Sekian yang bisa kami sampaikan dari sosialisasi Krenova. Untuk lebih jelas terkait bagaimana submit ataupun upload data dukung dan lain-lain, nanti akan ada tutorial selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.